Halo dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Andes Putipera Tepu dengan NPM 221506180. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai cara mengunduh dan menggunakan Python. Materinya diambil dari modul 1, subbab 1.2. Saya dari kelompok 4 dan berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, cara mengunduh Python pada Linux. Ada beberapa cara untuk mendapatkan salinan Python 3, tergantung pada sistem operasi yang digunakan. Pengguna Linux kemungkinan besar sudah menginstal Python. Ini adalah skenario yang mungkin karena infrastruktur Python digunakan secara intensif oleh banyak komponen operasi sistem Linux. Misalnya beberapa distributor mungkin memasangkan alat khusus mereka bersama dengan sistem dan banyak dari alat ini, seperti pengelola paket, sering ditulis dengan Python. Beberapa bagian dari lingkungan grafis yang tersedia di dunia Linux mungkin juga menggunakan Python. Nah, berikut ini langkah-langkah yang bakal dilakukan. Yang pertama, jika Anda pengguna Linux, buka terminal atau konsol, kemudian ketik Python 3. Kemudian pada prompt cell, tekan Enter dan tunggu. Jika Anda melihat sesuatu seperti ini, nah di sini dimunculkan versi dari Python-nya. Dan di sini ada arahan untuk kita menulis help, copyright credits or license untuk memunculkan informasi tentang Python tersebut. Nah, kalau ini sudah muncul, berarti Python telah tersedia. Berikutnya, cara mengunduh Python melalui browser. Berikut ini website yang bisa dituju untuk mengunduh Python. Websitenya itu python.org. Kemudian versi dari Python. Di situsnya kita bisa memilih versi yang diinginkan, tapi yang disarankan itu Python 3. Nah, langkah yang pertama, jika Anda pengguna Windows, jalankan file.exe yang digunakan dan ikuti semua langkahnya. Biarkan pengaturan default yang disarankan penginstal untuk saat ini. Dengan suatu pengecualian, lihat kotak centang bernama add python3.x to pad dan centang. Kemudian langkah yang kedua, jika Anda pengguna macOS, versi Python 2 mungkin sudah terinstall di komputer Anda. Tapi karena yang bakal digunakan itu Python 3, maka masih perlu di-install file.pkg yang relevan dari situs Python. Kemudian hal-hal yang dibutuhkan. Nah, setelah menginstal Python 3, saatnya untuk memeriksa apakah Python 3 tersebut berjalan. Nah, prosedurnya bakal sederhana, tetapi ini bakal meyakinkan bahwa lingkungan Python itu sudah lengkap dan fungsional. Ada banyak cara untuk menggunakan Python, terutama jika Anda ingin menjadi developer Python. Nah, untuk memulai pekerjaannya, maka akan dibutuhkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama itu editor. Editor yang akan mendukung Anda dalam menulis kode. Harus memiliki beberapa fitur khusus, tidak tersedia di alat sederhana. Editor khusus ini akan memberi Anda lebih dari perlengkapan operasi sistem standar. Kemudian konsol. Konsol tempat Anda dapat menjalankan kode yang baru ditulis dan menghentikannya secara paksa saat lepas kendali. Kemudian debugger. Alat bernama debugger yang dapat menjalankan kode Anda langkah demi langkah dan memungkinkan Anda untuk memeriksanya setiap saat eksekusi. Kemudian selain banyak komponen yang berguna, instalasi standar Python 3 berisi aplikasi yang sangat sederhana namun sangat berguna bagai IDLE. IDLE adalah akronim dari Integrated Development and Learning Environment, atau dalam bahasa Indonesianya, pengembangan terintegrasi dan lingkungan pembelajaran. Navigasi melalui menu operasi sistem Anda, temukan IDLE di suatu tempat di bawah Python 3.x, kemudian di run. Berikut ini adalah yang bakal dilihat. Nah, kemudian kita masuk ke cara menulis kode. Yang pertama, sekarang waktunya untuk menulis dan menjalankan program Python 3 yang pertama. Langkah pertama adalah membuat file sumber baru dan mengisinya dengan kode. Klik file di menu idle dan pilih file baru. Nah, berikut ini tampilannya.
Seperti yang Anda lihat, idle membuka jendela baru untuk Anda. Anda dapat menggunakannya untuk menulis dan mengubah kode Anda. Ini adalah jendela editor. Berikut ini adalah jendela editornya. Satu-satunya tujuan Anda adalah menjadi tempat kerja di mana kode sumber Anda diperlukan. Jangan menyamakan jendela editor dengan jendela share. Mereka melakukan fungsi yang berbeda. Jendela shell yang ada di bagian luar ini, sedangkan berikut ini yang di dalam adalah jendela editor. Kemudian, jendela editor saat ini tidak diberi judul, tetapi sebaiknya kita mulai bekerja dengan menamai file sumber. Klik file jendela baru, lalu klik Save As. Pilih folder untuk file baru, kemudian pilih nama untuk file baru. Kemudian ada catatan, jangan atur ekstensi apapun untuk nama file yang akan Anda gunakan. Nah, maksudnya itu kita nggak usah ganti yang .py ini. Biarkan aja dia tetap .py, nggak perlu kita ubah ke .exe atau ya .doc begitu. Python membutuhkan filenya untuk memiliki ekstensi .py. Jadi Anda harus menggunakan jendela dialog default. Menggunakan ekstensi .py standar memungkinkan operasi sistem membuka file-file ini dengan benar. Kemudian, masukkan satu baris kode ke jendela editor yang baru dibuka dan diberi nama. Baris kodenya terlihat seperti ini. Di jendela editor tadi kita bakal menulis kode berikut ini, yaitu print, lalu buka kurung, tanda kutip 2, his, kemudian titik, ketik 2 lagi, kemudian tutup kurung. Kemudian perhatikan tanda kutip lebih dekat. Ini adalah bentuk tanda kutip yang paling sederhana, yang biasa digunakan dalam file sumber. Jangan mencoba menggunakan kutipan tipografi yang digunakan oleh pemproses tingkat lanjut, karena Python tidak menerimanya. Nah, di sini udah ditulis kode yang tadi itu ke jendela editor. Kemudian simpan file dan jalankan program. Nah, kalau semuanya berjalan dengan lancar, nggak akan ada kesalahan dalam kode. Jendela konsol akan menampilkan efek yang disebabkan oleh menjalankan program. Jadi, di jendela shell tadi bakal dimunculkan his. Nah, jadi print ini bakal menampilkan apa aja yang ada di dalam kurung dan tanda petik 2. Jadi, seandainya di jendela editor ini kita buat print Unila, maka di jendela shell akan ditampilkan Unila juga. Nah, dalam hal ini program menampilkan his. Cobalah untuk menjalankannya secara terus-menerus. Sekarang tutup kedua jendela dan kembali ke desktop. Nah, kemudian kita masuk ke cara memperbaiki kode. Sekarang buka idle lagi. Klik file, buka, arahkan ke file yang Anda simpan sebelumnya dan biarkan idle membacanya. Coba jalankan kembali dengan menekan F5 saat jendela editor aktif. Seperti yang Anda lihat, idle dapat menyimpan kode Anda dan mengambilnya saat Anda membutuhkannya lagi. Nah, berikut ini idle berisi satu fitur tambahan dan bermanfaat. Pertama, hapus tanda kurung penutup, kemudian masukkan tanda kurung lagi. Maka kode akan terlihat seperti ini. Pada idle, setiap kali Anda meletakkan tanda kurung tutup di program Anda, idle akan menampilkan bagian teks yang dibatasi dengan sepasang tanda kurung yang sesuai. Ini sebagai pengingat untuk menempatkannya berpasangan. Hapus tanda kurung penutup lagi, kode menjadi salah. Ini berisi kesalahan sintaks sekarang. Idle seharusnya tidak membiarkan Anda menjalankannya. Coba untuk menjalankan program lagi. Idle akan mengingatkan Anda untuk menyimpan file yang dimodifikasi. Ikuti petunjuk. Nah, jadi di sini salah satu tanda kurungnya dihapus. Nah, jadi idle ini bakal ngingatin kalau tanda kurungnya itu ada yang dihapus. Jadi kalau kita ngebuat tanda kurung itu harus dibuat secara berpasangan. Kalau enggak programnya nggak bakal bisa berjalan. Nah, bakal muncul pop-up seperti ini. Itu sistem error. Nah, kemudian yang kita bisa lakukan, kita bakal memperbaiki kodenya lagi menjadi seperti ini, yaitu print. Kemudian kita akan mengutak-atik kodenya lagi.
Di sini kita akan menghapus salah satu huruf dari kata print. Nah, baris kodenya bakal jadi seperti ini. Kemudian setelah kodenya ini dijalankan, maka pesan error yang muncul berikutnya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Hal ini terjadi karena sifat kesalahannya berbeda dan kesalahan ditemukan pada tahap interpretasi yang berbeda. Jendela editor tidak akan memberikan informasi yang berguna tentang kesalahan tersebut, tetapi jendela konsol akan memberikannya. Di sini bisa kita lihat pesan errornya. Sini ada traceback yang merupakan jalur yang dilintasi kode melalui berbagai bagian program. Kemudian ada lokasi kesalahan, nama file yang berisi kesalahan, nomor baris, dan nama modul. Di sini kita bisa lihat direktori dari filenya. Filenya ada di C, user, snake, desktop, dan nama filenya itu snake.py. Kemudian di sini bisa kita lihat line 1, line 1, di situ tempat kesalahannya. Nah, berikut ini baris kode yang salahnya. Kemudian ini ada name errornya, yaitu nama dari errornya. Di sini yang error itu yaitu kata print. Kata print itu tidak dikenali. Karena katanya ini tidak lengkap, seharusnya kata yang digunakan itu print dengan T. Itu saja untuk penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.